Orang Kristen banyak yang nggak tahu nggak soal peduli. seperti ini. Tahu mereka tapi nggak peduli. Ada yang tahu tapi nggak peduli, betul. Nah, itu malah bikin sekolah mahal-mahal kok. Orang kalau sudah bikin sekolah nggak mungkin nggak tahu kejadian ini. Jadi gereja-gereja itu kan pada bikin sekolah, mau si siapa Gilbert, Philip Mantova, siapa lagi itu kan, tapi mereka nggak peduli. Karena seperti itu, mengerikan ya. Seram. Sementara gerejanya maksa bodoh kan. Wah, gereja bikin sekolah malah mahal, Pastor. Malah bikin sekolah malah mahal-mahal tuh. Katanya, wah ini sekolah demi kemuliaan Tuhan, Tuhan titipmu itu, iya kan? Demi kemuliaan Tuhan titit, iya kan? Bukan menabur tapi menuai. Malah malakin jemaatnya, bikin sekolah mahal sekali. Menuai dari jemaat. Lalu kalau rugi yang suruh nanggung jemaat, ya sekolah kita mengalami kerugian, ayo menabur. Saya nggak percaya ya sekolah itu rugi loh. Maksudnya untungnya kurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas ya tunggu ya. Ya, jadi kita akan membahas tentang ya inilah saya bilang lucunya si Paul Jang ini ya. Saya nggak tahu kenapa dia begitu anti dengan yang namanya Gilbert Lumondong dan Philip Mantova ya. Mungkin ada rasa iri karena kedua orang ini sukses ya membangun jemaatnya, membangun gerejanya dan segala hal ya. Mereka ini adalah dua orang yang luar biasa dalam pelayanannya dan juga secara kekayaan ya. Dua orang ini sangat kaya sekali. Ya, terus kalau kita lihat Paul Jang ini memang ada rasa iri karena waktu dia di Indonesia dia gagal ya. Paul Jang ini gagal dalam pelayanan, gagal dalam segala hal. Ya, yang pertama dia gagal mendirikan gereja, yang kedua nggak ada yang mau dengar dia. Jadi Paul Jang ini hanya didengar kalau dia menghujat. Ya, dia spesialisnya tuh hanya menghujat. Kalau dia nggak menghujat, dia mengajarkan tentang kekristenan, nggak ada yang mau dengar dia gitu. Nggak ada yang mau percaya dia. Karena kenapa? Ya kita lihat kelakuannya aja gitu. Bagaimana mungkin orang yang mengajarkan tentang kelakuan baik, tapi mulutnya seperti itu, tingkahnya seperti itu, nggak bisa gitu. Ya, bagaimana mungkin orang yang joroknya minta ampun, menjual produk kebersihan, menjual ya produk kecantikan, nggak nyambung. Harus dia dulu gitu. Ya, kita itu beres, baru kita bisa mengajarkan orang lain beres. Teman-teman lihat, misalnya dokter kecantikan wajah. Pernah nggak teman-teman lihat dokter kecantikan wajah, mukanya aja jerawat semua, merah-merah semua. Nggak bisa, nggak nyambung. Ya, nggak akan bisa itu laku. Kalaupun ada yang coba, ya mungkin ada yang coba, tapi ya pasti akan gagal gitu. Ya. Terus ini Paul Jang ngamuk gara-gara dibilangnya, kenapa yayasan Kristen ya, atau gereja-gereja bangun sekolah Kristen tuh mahal-mahal. Loh, mahal nggak mahal ini kan ukurannya apa dulu gitu. Ya, ukurannya apa dulu? Kalau contoh, kita makan ayam goreng, ada ikan, ya ada kaviar, dijual 50.000. Mahal nggak? Ya enggak. Ya. Tapi ada nasi, cuman pakai telur, ya nasi putih pakai telur doang, dijual 8.000. Mahal nggak? Mahal. Mahal gitu. Karena dia nggak pakai apa-apa, cuma pakai telur. Jadi balik lagi, sekolah ini tergantung fasilitas. Ya, fasilitasnya sekolah seperti apa, kelengkapan sekolah seperti apa, gurunya seperti apa. Kalau gurunya kelas-kelas Paul Jang, ya mungkin sekolahnya bisa murah gitu kan, karena gajinya murah. Ya, gurunya guru-guru nggak berkualitas, jadi bisa harga murah. Tapi kalau gurunya yang tamatan luar, ya fasilitasnya bintang 5 sekolahnya gitu kan, AC, ekstrakurikulernya lengkap, ada lapangan sepak bola, ada lapangan basket, lapangan tenis, kolam renang, ya nggak mungkin lah kamu mau harganya murah. Itu udah hukum ekonomi.
sekolah itu persaingan besar. Dan saya rasa yayasan-yayasan Kristen bukan orang-orang bodoh, ya, yang nggak survei harga sebelum menentukan biaya sekolahnya. Nggak mungkin. Mereka juga pasti survei, ya. Jadi jangan jangan berpikir lu bisa dapat kualitas bagus, ya, kualitas bagus dengan harga murah. Nggak nyambung, coy. Kita harus maklumi kalau kualitas bagus harganya pasti lebih mahal, ya. Kalau kualitasnya biasa, ya mungkin harganya sedang. Itu udah hukum ekonomi. Terus dibilang, wah, sekolah Kristen nanti kalau rugi minta sama jemaat gini. Ya, itu kan balik lagi ke kebijakan gereja masing-masing. Jangankan kalau sekolahnya rugi. Jangankan sekolahnya rugi. Pendetanya pengen beli mobil aja minta itu si Saipudin. Ya, dia pengen beli Rubicon, segala cara dicari gitu kan. Dia mau bangun studio, ya minta juga sama kalian. Ya, Rudy Yohanes pengen rumah. Jangankan pendeta itu ya. Rudy Yohanes pengen rumah pribadi, minta sama kalian. Minta kepada siapa? Jemaahnya, penontonnya. Wajar kok. Ya, wajar itu, memang seperti itulah. Memangnya Paul Jang enggak? Ya Paul Jang juga sama kok. Ya. Terus dibilang, wah sekolah Kristen nggak mungkin lah bisa rugi ya. Masa sekolah bisa rugi loh? Memangnya sekolah itu apaan nggak bisa rugi? Ada-ada aja. Ya, ngakak itu. Kita tahu di Solo aja nih, lihat nih, baca nih. Searching aja gitu. Banyak kok sekolah-sekolah Kristen juga tutup kok. Ya. Udah 37 tahun mendidik siswa SMA Kristen 2 Solo tutup tahun ini. Banyak kok sekolah-sekolah Kristen yang punya yayasan-yayasan Kristen pun tutup gitu. Karena nggak bisa bersaing ya. Mungkin udah susah untuk bersaing. Ya, jangankan sekolah, rumah sakit Kristen juga tutup kan? Ada juga tuh rumah sakit Kristen tutup. Itu kan masalah persaingan. Ya, masalah persaingan, bagaimana mengelola. Jadi itu nggak ada hubungan lah. Dan kalaupun mereka mencari solusi agar jangan sampai tutup dengan meminta donasi ya, meminta bantuan kepada jemaat, ya balik lagi. Kalau jemaatnya mau bantu ya silakan lah. Kalau kalian mau salahkan ya sekalian juga dong, salahkan si Rudy Yohanes minta duit untuk rumahnya sendiri. Pavel 88 minta duit, Kanuru minta duit untuk rumahnya. Ya, ini udah hal yang biasa. Jadi jangan terkejut teman-teman, ya. Jangan terkejut. Jadi seakan-akan kalian merasa ini hal baru, padahal ini udah hal lama. Dari dulu memang seperti itu. Ya, memang seperti itulah yang terjadi gitu kan. Terus dibilang, wah sekolah Kristen kok mahal-mahal demi kemuliaan Tuhan gitu kan. Ya namanya juga jual nama, dari dulu semua juga bisa jual nama. Ya, semua demi ini, demi waktu, demi cinta, demi nggak tahu lah demi apa aja, semua juga demi kok. Ya, bukan hanya mereka, semua saya rasa sama kok. Ya memangnya Paul Jang nggak pernah jual nama demi Tuhan? Demi Tuhan juga Paul Jang. Wah saya akan buat ini. Ya jual nama juga kok. Jadi semua sama nih bullshitnya gitu kan. Oke lah kita dengar dulu ya. Ini bagaimana koar-koar dari si Paul Jong yang selalu ngejong ya dalam iri hati ya. Saya juga kadang-kadang bingung gitu. Ya si Paul Jang ini ngapain gitu? Saya yakin kalau dia punya yayasan itu nanti udah besar, yayasannya besar gitu kan, dia akan buat unit usaha juga. Ya, unit usahanya apa ya saya nggak tahu. Bisa jadi dia buka toko, buka swalayan, buka sekolah bisa jadi juga gitu kan. Suatu saat mungkin dia bisa akan buat sekolah kalau memang yayasannya udah cukup duit, cukup besar gitu kan. Biar ada unit-unit usaha, biar bisa mutar gitu. Dan yayasan itu nggak ada masalah kok kalau mau punya usaha gitu, supaya dia bisa mandiri gitu kan. Yang penting sekolahnya sekolah benar, bukan sekolah nggak benar. Ya. Oke, kita dengar dulu bagaimana gombal gambul dari Paul Jang yang mencoba menipu penontonnya. Informasi aja, ini yang banyak tidak terlihat di permukaan ya. Kebetulan kan saya kan sedang bergerak di bidang pendidikan nih sekarang. Ternyata saya dapat info begini, Pastor. Jadi kan saya pernah jadi operator dapodik itu ya, yang pokoknya yang bikin pendataan siswa lah. Kita tahu bahwa sekolah ada dua terbagi dua itu untuk pendataan siswa itu. Yang pertama itu sekolah formal dan sekolah non formal. Nah, contoh sekolah formal kan udah tahu lah, pasti berbayar dan segala macam. Mereka itu memang secara ininya tidak diberikan dana BOS ya. Nah, ada yang diberikan dana BOS per siswa dan ada juga yang non formal. Nah, salah satu non formal itu adalah madrasah. Mereka bikin madrasah seperti itu adalah non formal. Jadi
pendidikannya itu kita di dalam madrasah itu tidak semua pendidikan itu 9 tahun wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun itu yang wajib belajar itu nggak ada. Mereka punya bebas menentukan sendiri sekolahnya berapa lama, jangka waktunya berapa lama, mereka bebas menentukan sendiri. Makanya nggak heran kalau di madrasah suka ada yang umurnya udah tua-tua banget gitu ya, masih di madrasah, entah mereka mau ngapain juga ya. Banyak anak-anak juga kecil di situ madrasah, karena mereka gratis, Pastor. Teman-teman perlu tahu ya, di madrasah itu banyak yang gratis. Jadi banyak orang nggak mampu, mereka ya udahlah masuk madrasah aja lah, gratis. Dan negara memberikan bantuan operasional per siswa per tahun adalah 1,2 juta. Perhatikan semua ya, 1,2 juta per siswa per tahun. Bayangkan setiap madrasah diberikan itu per siswanya. Jadi terus pengawasan hampir tidak ada. Mereka cuma ya udahlah, mereka sibuk hanya bikin laporan-laporan saja, laporan ke negara, ada siswa sekian, nanti bikin laporan-laporan, nanti perlu dana sekian, nanti dari negara dikirim tuh uangnya. Dan bayangkan mereka yang mendidik kalau mendidik khilafah, mendidik ideologi khilafah dan dibayar oleh negara, bayangkan saudara-saudara semua. Saya sebenarnya udah greget gitu ya lihat sekolah-sekolah Kristen yang mereka bayarannya begitu mahal sekali, sehingga dan memang saya tahu ya mereka berkualitas gitu ya, punya pendidikan yang bagus sekali, tapi tidak terjangkau, banyak yang tidak terjangkau. Akhirnya ya mereka cari yang murah lah. Akhirnya yang murah ya hanya madrasah-madrasah seperti itu, PKBM yang memang murah sekali, bahkan disupport oleh negara, diberi biaya 1,2 juta satu anak setahun, bayangkan. Dan uang itu belum tentu diberikan kepada siswa itu buat apa? Mereka cuma diberikan pendidikan yang murah. Mereka hanya diajarkan ya, kalau misalkan ya sorry ya, mungkin saya nggak tahu ya di dalam madrasah mereka diajarkan apa aja. Saya yakin mereka nggak banyak diajarin tentang Pancasila, matematika pun saya nggak yakin mereka banyak diajarin matematika, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Makanya kan nggak heran kalau nanti ada universitas yang hanya bisa berapa juz ayat Al-Quran dan mereka bisa diterima. Karena udah ada linknya, Pastor, sudah ada linknya. Dari kecil sampai universitas mereka udah ada linknya. Mereka udah ada jalur cepat. Dalam sekolah non formal itu bisa bypass, semua siswa bisa bypass. Makanya kan dikenalnya kejar paket A, paket B, paket C. Jadi hanya butuh satu misalkan tahun, 3 tahun cuma dikejar setahun aja. Ya, betul. Mereka cepat, jadi nggak logika mereka nggak matang gitu loh. Mereka disusupi ideologi itu mudah sekali. Mereka terima saja. 2 tahun baca Al-Quran, setahun kejar paket A. 2 tahun baca Al-Quran, paket B gitu kan. Ya, bisa begitu. Kalau 3 tahun yang 2 tahun belajar Quran dicuci otak khilafah, yang setahunnya belajar matematika, fisika, kimia, ya kan? Nggak ada, Pastor. Mereka nggak perlu belajar fisika, kimia seperti itu, nggak ada, Pastor. Belajarnya apa? Bikin anak. Saya dengar infonya begitu ada, Pastor. Ya jadi bikin anak ya sama ustadznya ya. Ada yang seperti itu, saya dengar infonya. Ini kan yuk bikin anak yuk. Diajarin bagaimana berhubungan loh. Ngeri. Nah, ini yang saya greget itu memang sekolah-sekolah Kristen itu mereka, hampir di kota-kota besar itu mereka nggak benar-benar nggak care. Kalau ada yang nggak bisa bayar, benar-benar nggak bisa bayar, mereka nggak bisa tolong juga. Hampir nggak bisa tolong. Mereka harus berbayar dan mahal gitu loh. Saya lihat nih pendidikan mahal, padahal pemerintah sudah memberikan bantuan itu 1,2 juta per anak loh. Bayangkan kalau satu tempat itu ada 1.000 anak. Berapa miliar loh satu tahun? 2 miliar. Sebulan. Ya, bayarkan ke guru-guru berapa? Itu uang banyak sekali itu. Dan belum tentu mereka yang ada 1.000 anak itu diajar semua loh. Terus kalau namanya sekolah non formal itu tidak setiap hari belajar. Kalaupun ada pelajaran pertemuan 1 hari, mereka nggak full belajar 1 hari loh. Paling cuma 2-3 jam selesai. Ngeri ya. Dan ini nggak pernah diekspos. Kementerian Pendidikan diam saja soalnya begini. Nggak ada aksi. Makanya jangan heran mereka itu udah dari kecil disusupi ideologi itu udah kuat banget. Karena disupport sama negara seperti itu. Mengerikan ya. Seram. Sementara gerejanya masa bodoh kan. Wah, gereja bikin sekolah malah mahal, Pastor. Malah bikin sekolah malah mahal-mahal tuh. Katanya, wah ini sekolah demi kemuliaan Tuhan. Tuhan titipmu itu. Iya kan? Demi kemuliaan Tuhan titip, iya kan? Bukan menabur tapi menuai. Malakin jemaatnya, bikin sekolah mahal sekali. Menuai dari jemaat.
Lalu kalau rugian suruh nanggung jemaat, iya sekolah kita mengalami kerugian, ayo menabur. Saya nggak percaya ya sekolah itu rugi loh. Maksudnya untungnya kurang banyak. Nah, kalau untung kurang banyak saya percaya itu. Tapi kalau di alma mater saya yang lama dulu, ya, yang sebelum saya ini ya, sekarang mereka sekolahnya kalau ada jemaat yang nggak mampu bayar digratisin loh. Digratisin. Pertama dia tanya dulu, bisa nggak di sekolah di negeri. Begitu sudah kepaksa dan anaknya pintar, mau niat, masuk situ gratis. Nah, kasusnya kan pintar, Pastor. Ya karena memang itu kan gerejanya kan jemaatnya cuma 2.000 ya. Jadi tetap dananya juga terbatas. Jadi diseleksi dari yang pintar dulu karena di situ kesenjangan ekonomi jadi tinggi kan. Bayarnya mahal, tetapi kalau yang tidak mampu dan dia memang pandai, walaupun itu miskin apa segala macam, nah itu juga strategi juga bagus. Sebetulnya tujuannya adalah supaya kualitas sekolah itu jadi bagus kan, karena pintar-pintar anaknya kan. Ya. Nah, itu juga strategi juga. Cuma yang sedihnya itu, Pastor. Makanya ya itu kan strategi sekolah-sekolah seperti itu ya. Yang memang kurang pintar secara akademis, mereka akhirnya tersisihkan kan, nggak bisa masuk di sekolah yang benar-benar bagus. Iya sih. Gitu. Nah, itu ini yang diterkam. Dulu di Semarang itu pernah ada yang namanya Terang Bangsa ya. Tapi sekarang udah nggak lagi. Dulu itu digratisin ya, anak-anak nelayan itu semua digratisin, terus dikasih uang saku, dikasih makan siang, diantar jemput pakai bis. Wah. Terus orang-orang Islamnya demo mau bawa apa, mau dibakar sekolahnya. Lalu orang-orang nelayan ini pasang badan. Kalau kamu bisa bikin sekolah kayak gini, anak kami tak pindah semua ke sekolahmu. Nah terus kerja situ bikin sekolah bangkrut. Bikin sekolah kayak gitu bangkrut. Nggak sanggup. Ya kayak sama kemarin ya, orang kita di sana suruh kesaksian di sana, dikira mau dikasih duit, katanya cuma dikasih nopek goceng doang. Nah, itu goblok itu. Cuma dikasih 250.000 doang, ditipu-tipu ya kan, udah akhirnya dibully begitu rupa, cuma dikasih 250.000. Padahal kalau di kita sampai juta-juta ya, kalau orang kita kalau nabur itu ya. Iya. Jadi itu yang ngeri. Iya, inilah lucunya Paul Jang ya. Si Ilham tuh di framing seakan-akan kita suruh dia jelek-jelekan. Padahal kita cuman bilang ya apa yang ingin dia sampaikan gitu. Dia muncul terus apa yang ingin dia sampaikan dan buktinya juga ada kok. Videonya ada. Inilah si Paul Jang ini ya. Kalau nggak menipu mungkin gatal-gatal dia satu hari gitu ya. Memang kebiasaan untuk menipu. Ya. Kalau kita nggak pernah nyuruh orang untuk menipu di tempat kita, nggak pernah. Semua kamu yang ngomong, ya terserah kamu mau ngomong apa, silakan sampaikan gitu. Kita cuman jadi pendengar yang baik. Ya, bagaimana supaya hati kamu tuh plong gitu ya, masalahnya apa. Terus masalah sekolah ini, itulah saya kadang-kadang ketawa. Ada madrasah pun dikomplain. Ya, madrasah itu di bawah pengawasan Kementerian Agama. Siapa yang bilang madrasah itu tidak diawasi? Madrasah itu diawasi, coy. Ya, yang jadi masalah, ya, bagaimana pengawasannya ini gitu. Ini yang harus diperbaiki. Kalaupun memang ada salah, ya kalau ada salah harus diperbaiki. Jadi contoh begini nih. Kenapa di Indonesia ada korupsi? Padahal sudah ada KPK. Ya. Apakah salah Indonesianya? Ya enggak. Udahlah Indonesia bubarin aja lah, banyak korupsinya. Nggak jelas nih gitu kan. Loh, bagaimana mungkin? Namanya juga ya orang itu tetap akan ada niat yang nggak benar. Sama seperti madrasah gitu. Banyak itu diawasi Kementerian Agama. Cuman kadang-kadang ya tetap bisa kecolongan. Tapi kita harus pikirkan gitu. Bagaimana supaya sistemnya itu tambah kuat. Apalagi sekarang udah era digitalisasi gitu kan. Jangan sampai nanti ada orang-orang siluman gitu. Orang yang nggak ada, tapi bantuannya turun. Itu yang kita memang kadang sayangkan gitu. Ada yang memainkan gitu kan. Oh, ini orangnya terdata 50, padahal fisiknya cuma 20 gitu. Ada uang lebih gitu yang turun. Itu kita memang wanti-wanti. Ya, kita pingin semua kalau bisa terdata dengan bagus. Apalagi sekarang udah era digitalisasi. Dengan adanya era digitalisasi ini sekarang, itu malah membuat kerja orang lebih gampang. Karena pengawasannya lebih enak. Digitalisasi ini tujuannya supaya mengawasi itu lebih gampang. Semua lebih jelas gitu. Ya. Terus si Paul Jang itu saya kadang-kadang bingung lihat teman-teman ini ya. Komplain, tapi nggak ada solusi. Nah, kayak Paul Jang itu, kerjanya ngerumpi. Di channelnya itu ya, coba teman-teman lihat. Kerjanya apa? Ngerumpi. Ada solusi nggak? Nggak ada. Nggak ada solusi. Kalaupun ya ada yayasan yang bergerak. Yayasan yang bergerak, apakah Paul Jang di dalam yayasan? Ya, dia cuma suruh orang donasi-donasi karena memang banyak orang-orang Islamofobia yang menonton channelnya. Itu aja kelebihannya. Ya, cuman numpangin taruh running text yayasan sekian gitu kan. Ada nggak solusi nyatanya? Jelek-jelek yang dilakukan Gilbert sama
si Philip Mantova ya, terlepas dari iman, kita nggak ngomong iman, tapi action nyatanya, ya adalah action nyatanya untuk kerukunan umat beragama, bantuan-bantuan yang mereka lakukan untuk negara kita, ada kok. Ya, ada yang mereka kerjakan, masih lebih mending daripada si manusia ini, yang cuman beruntung, ya, karena di luar negeri posisinya, ya bukan beruntung juga, memang udah dia rencanakan gitu, lari ke luar negeri ya. Jadi dari Belanda dia koar-koar menghujat negara kita, mengumpulkan orang-orang yang Islamofobia karena dia lihat potensinya besar. Ya, dia kumpulkan orang-orang Islamofobia demi kepentingan dia. Ilmunya ada nggak? Ya, teman-teman cek sendirilah Paul Jang itu ada ilmu apa nggak. Ya. Dia itu orang yang tersingkirkan. Itulah dia keluar. Nggak bisa di Indonesia dia. Kalah. Kalah bersaing nih manusia ini. Ya, nggak ada kemampuannya. Kalau memang kamu ada solusi, coba carikan solusi untuk sekolah-sekolah. Saya rasa semua sekolah juga sama lah. Itu kan masalah kompetisi. Ya, mereka juga pingin sekolahnya bisa berkembang, bisa sukses. Siapa yang pingin buka sekolah terus gagal? Nggak ada. Cuman memang kadang-kadang kompetisi ini berat. Ya, kompetisi ini berat gitu. Dan ya inilah kadang-kadang orang ngomong tapi nggak ngerti apa-apa. Ini seakan-akan seperti ya ada orang mau jadi calon dewan atau calon apa gitu kan. Kalau saya naik, harga sembako saya turunkan. Nggak mikir apa yang buat sembakonya gimana. Ya, harga beras saya turunkan. Lo petani gimana nasibnya coy? Lu bisa nggak kasih dia pupuk murah, kasih bibit murah, baru dia bisa turun. Ya, modal dia udah habis 50.000, lu suruh dia jual 40.000, nggak mungkin. Itu pejabat-pejabat yang suka janji-janji gitu ya, yang calon-calon itu, wah saya bilang udah gila nih. Rakyat kalau masih mau dengar, geblek juga gitu. Nggak bisa, kita tuh harus cari solusi. Semua harus happy. Ya, semua harus happy gitu, nggak bisa gitu, satu pihak. Ya, bisa memang petani turunkan harga. Harga jual dia ya, bisa diturunkan, tapi dia punya harga modal juga harus turun. Harga produksi dia harus turun, dia punya pupuk harus turun. Semua barang-barang dia juga harus ikutan turun. Nggak bisa cuman kamu korbankan satu bagian aja, nggak bisa. Harus semua itu. Ya, banyak itu yang harus dipikirkan, nggak segampang itu kita kalau ngomong. Sama kayak sekolah. Ya, nggak segampang itu. Ya, saya punya beberapa teman punya sekolah gitu, jadi saya tahu gitu. Ya, kadang cerita-cerita juga, problem-problem di dalam apa gitu kan. Seakan kan tadi 1 juta sekian tuh gede, saya nggak tahu angka pastinya ya, bantuan itu ada apa enggak. Tapi kalau dibagi 12 bulan ya kecil kok. 100.000 satu bulan. 100.000 tuh nggak uang besar coy. Coba dibagi 100.000 bagi 30 hari atau 25 hari. Cuman berapa rupiah itu? Berapa ribu rupiah aja. Kecil. Ya. Jadi ya balik lagi ada solusi nggak gitu. Kalau Paul Jang kan dari dulu ngomongnya itu cuman menghujat, menghina. Seakan-akan dia paling pintar. Tapi nggak ada solusi. Orang senang. Wah iya Paul Jang setuju dengan saya. Kita serang itu, kita maki-maki gitu. Udah selesai maki-maki, udah gitu aja. Ya cuman gitu. Maki-maki udah selesai gitu. Seakan-akan apa perasaan marahnya tuh terlampiaskan. Udah gitu. Hanya untuk melampiaskan kekesalan dan syahwatnya gitu kan. Udah, habis itu nggak ada lagi gitu. Ya inilah Paul Jang itu. Ya, kelasnya memang hanya seperti itulah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya cuman kalau kita cuman nampilkan ya, kita juga nggak butuh solusi karena kita juga cuman nampilkan biar teman-teman nih lihat sendiri kualitas Paul Jang itu seperti apa. Ini kalau kita tujuannya cuman agar teman-teman bisa melihat, ya, bisa introspeksi, bisa nyaring sendiri gitu. Benar nggak yang saya katakan? Ya, saya cuman menuntun. Tapi balik lagi gitu ke kalian gitu ya. Jadi itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.